Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan vlog yang berjudul Islam di Indonesia serta Islam dalam Kerukunan Beragama. Saya Hana Ulul Azmi. Saya Febrina Dliana Raini Stardi. Saya Riko Foji Anwar. Untuk itu, selamat memperhatikan. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan beragam praktik keagamaan. Keragaman tersebut semakin berwarna-warni ketika Islam dibawa masuk ke dalam ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Contohnya dalam segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan fakta keragaman ini telah berlangsung lebih dari berabad-abad yang lalu. Dan di negara kita, di Indonesia, hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dapat dihindari. Adapun ikhtiar atau upaya yang perlu kita lakukan adalah membangun persatuan dalam keragaman. Ungkapan satu Islam multimazhab atau ungkapan-ungkapan lain yang serupa seperti satu Islam multipartai itu telah banyak didengukan oleh banyak ulama ataupun para cendekiawan muslim. Lalu, bagaimanakah cara untuk membangun persatuan dalam keragaman? Perhatikan cuplikan berikut ini. Umat Islam, sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contoh, di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki karakteristik yang berbeda, selain tentunya lebih banyak kesamaannya. Selain NU dan Muhammadiyah, di Indonesia masih banyak ormas Islam lainnya. Ada ormas-ormas yang bertaraf nasional seperti NU dan Muhammadiyah, dan ada pula ormas yang bertaraf regional atau hanya di daerah tertentu saja. Dan dalam pergumulan masyarakat, khususnya di antara penganut masing-masing ormas, pasti pernah terjadi semacam gesekan pemikiran, mulai dari debat hingga saling menyalahkan bahkan saling merendahkan pemikiran ormas Islam pesaingnya. Seperti contoh dalam kasus, umat Islam ketika hendak memulai sholat, itu didahului dengan bacaan usoli atau niat sholat yang dikeraskan, kemudian baru takbiratul ihram. Kemudian ada sebagian umat Islam yang lain kalau memulai sholat, itu tidak membaca usoli terlebih dahulu, tetapi langsung baca takbiratul ihram. Dan memang pada masa lalu, umat Islam adalah jamaah dalam satu masjid yang sama, dan sering menonjolkan keyakinan dan amalan religiusnya masing-masing, sehingga sering terjadi gesekan pemikiran. Pernahkah kalian mendengar aliran A sesat, aliran B sesat, atau mazhab X menyimpang, mazhab Y menyimpang? Masyarakat meminta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang aliran-aliran dan mazhab-mazhab tersebut adalah sesat. Lebih konkret lagi, apakah kalian pernah mendengar adanya tokoh-tokoh keagamaan yang dipenjara karena diputuskan sebagai penganut aliran sesat? Apakah Anda pernah mendengar adanya keyakinan-keyakinan religius yang aktivitasnya diberhentikan oleh pemerintah? Pernahkah Anda mendengar adanya pengajian akbar yang dibubarkan oleh pemerintah karena penyelenggaraannya dianggap bermazhab sesat? Jika Anda pernah mendengar
mazhab dan keyakinan religius apa saja yang dianggap sesat di Indonesia? Dan apa tolak ukur suatu mazhab dan keyakinan religius dituding sesat? Pada masa awal berdirinya, atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengampanyekan pemberantasan TBC atau C dalam ejaan lama, yakni tahayul, bid'ah, dan khurafat. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama, oleh karena itu terlarang untuk diamalkan. Demikian juga tahayul dan khurafat merupakan perkara-perkara asing dalam beragama, karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara-perkara agama yang dituding TBC cukup banyak, antara lain ziarah kubur, tahlil kematian dalam 7 hari, hari ke-40 dan hari ke-100, talqin di atas kubur, qunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulud Nabi, Isra Miraj, dan lain-lain. Bagaimana pula masyarakat Muslim pada saat itu membela mazhab dan keyakinan religiusnya? Selain itu, terutama dipicu oleh faktor-faktor yang bercorak internasional, kaum muslimin yang memiliki mazhab dan keyakinan religius yang sama kemudian mendirikan organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi Islam ini, yaitu NU dan Muhammadiyah, pada masa-masa awal berdirinya saling bergesekan mengenai persoalan mazhab dan keyakinan religius. Gesekan-gesekan apa lagi selain persoalan TBC? Apakah di kemudian hari gesekan-gesekan tersebut murni benar-benar tentang keagamaan, ataukah ada persoalan lain seperti politik? Akhirnya, di antara NUI dan Muhammadiyah terjadi semacam kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah. Bagaimana bentuk konkret ukhuwah Islamiyah di antara kedua organisasi Islam terbesar ini? Melihat beragam mazhab dan keyakinan religius, sebagian ulama dan cendekiawan Muslim menggagas ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Muslim. Dengan penelusuran pengualatan mazhab dan keyakinan religius di Indonesia, model Islamiyah bagaimanakah yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia? Jika diringkas, ada 3 model ukhuwah Islamiyah yang digagas dan diperjuangkan oleh kaum muslimin Indonesia, yakni yang pertama, ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan Islam Sunni lainnya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah lebih luas hingga mencakup Islam Syiah. Dan yang ketiga, ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan Islam liberal. Kali ini kita akan sama-sama menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan dalam umat keberagaman. Yang pertama akan dijelaskan tentang bagaimana sih awal lahirnya mazhab dalam Islam. Amati cuplikan berikut ini. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ansor pun berargumentasi
bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri karena mereka maksum atau terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansor dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim. Jadi kawan-kawan, inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Oleh karena itu, pada masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, kedua mazhab tidak menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan tampak terlihat ketika memutuskan para perawi-perawi hadis yang dapat dipercaya. Mazhab Sunni lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, sedangkan mazhab Syiah lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi, walaupun dilihat dari isinya atau matan hadis. Kali ini akan dibahas tentang apa sih pentingnya mengenal mazhab dalam Islam. Sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita perlu mengenal mazhab. Yang pertama, mazhab merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab, dimungkinkan kita malah akan saling bermusuhan dengan sesama Islam. Dan tentunya hal tersebut malah akan semakin memperlemah kekuatan umat Islam. Padahal, musuh umat Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang zalim. Alasan yang kedua, dengan kita mengenal mazhab, kita memiliki banyak pilihan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di era modern ini. Kita yang bermazhab Syafi'i tidak bisa bersikeras hanya bermazhab Syafi'i dalam semua hal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudhu itu akan batal ketika kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan. Nah, tentunya pendapat tersebut tidak bisa dipertahankan saat kita sedang melakukan ibadah haji. Karena saat kita melakukan ibadah haji, pasti kondisinya selalu berdesak-desakan yang memungkinkan kulit jamaah laki-laki bersentuhan dengan kulit jamaah perempuan. Dan kondisinya saat itu pasti sulit untuk berwudu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita yang bermazhab Syafi'i itu harus beralih ke mazhab lain yang berpendapat bahwa wudu itu tidak akan batal ketika kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan. Adapun mazhab dengan pendapat demikian adalah mazhab Imam Hanafi. Alasan yang ketiga, tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung dengan beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Namun dengan kita mengenal mazhab, kita sudah tidak akan kaget lagi dengan perbedaan pemikiran dan produk hukum Islam yang berlaku. Alasan yang keempat, gerakan Ukhuwah Islamiyah telah banyak didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim dan orang-orang Islam pada umumnya. Tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda, upaya tersebut hanyalah slogan palsu yang mudah untuk diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan. Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda? Ada beberapa sebab. Yang pertama, dilihat dari lafal yang ada baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Terkadang dalam satu lafal mengandung makna yang ganda, dan terkadang kedua makna itu bahkan bersifat hakiki. Contoh klasik adalah lafal quru dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Ulama Hanafi memaknai quru sebagai haid atau menstruasi, sedangkan ulama Syafi'i memaknai quru sebagai tur atau suci. Implikasi hukumnya jelas berbeda. Menurut Imam Hanafi, jika seorang istri yang telah bercerai mau menikah lagi dengan lelaki lain, ia harus menunggu 3 kali haid. Sedangkan bagi Imam Syafi'i, apabila seorang istri yang telah bercerai mau menikah lagi dengan laki-laki lain, ia harus menunggu 3 kali suci. Hikmah quru diartikan dengan haid dalam pandangan Hanafi agar wanita yang telah bercerai dari suaminya
bisa segera menikah lagi dengan laki-laki lain pilihannya. Sedangkan hikmah quru diartikan dengan suci dalam pandangan Syafi'i adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada suami istri yang telah bercerai tersebut agar merenungkan kembali baik buruknya perceraian yang telah mereka putuskan, sehingga putusan yang mereka ambil, baik tetap bercerai maupun rujuk kembali, itu memang putusan yang benar-benar telah dipertimbangkan sebaik mungkin dan dalam waktu yang cukup lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, Kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maksud dari ayat tersebut adalah pada saat manusia dibimbing oleh seorang nabi, maka manusia itu satu umat. Setelah nabi wafat, manusia terpecah belah menjadi beberapa golongan agama, mazhab, dan keyakinan religius. Kemudian Allah mendatangi lagi nabi baru dengan tujuan untuk memberikan ajaran agama yang benar. Umat yang menghendaki hidayah akan beriman kepada nabi atau rasul yang baru. Namun, kebanyakan manusia malah iri kepada nabi atau rasul yang baru dengan alasan bahwa nabi atau rasul yang baru ini bukan dari golongan nabi atau rasul yang sebelumnya. Watak mereka persis iblis yang enggan sujud atau taat kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka malah menciptakan agama, mazhab, dan keyakinan religius lain sesuai dengan nabi yang telah wafat terdahulu. Demikianlah setiap seorang nabi atau rasul wafat, umat manusia terpecah belah ke dalam beberapa golongan agama, mazhab, dan keyakinan religius. Oleh karena itu, seiring dengan bergesernya zaman, maka semakin banyaklah agama, mazhab, dan keyakinan religius. Dengan demikian, ketika agama Islam datang melalui seorang nabi di Mekah Madinah, para ahli kitab enggan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut surat Quran Surat Al-Imran ayat 19-20 menjelaskan sikap ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Atas dasar itulah, maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, umat manusia telah memeluk agama, mazhab, dan keyakinan religius yang berbeda-beda. Agama dan mazhab yang terdahulu dilestarikan melalui proses pendidikan dan pembudayaan, juga diperkuat oleh otoritas penguasa yang mendukung suatu agama dan mazhab. Oleh karena itu, terdapat agama-agama besar dengan jumlah penganut yang sangat banyak, juga ada agama-agama kecil dengan jumlah penganut yang sangat sedikit. Yahudi misalnya, karena kurangnya mendapat dukungan dari penguasa, hanya dipeluk oleh sekitar 35 juta orang di dunia, membanding terbalik dengan Kristen yang dipeluk oleh sekitar 4 miliar manusia, sedangkan Hindu, Buddha, Konghucu dipeluk oleh sekitar 1 miliar umat manusia. Agama Islam pun hanya dipeluk oleh sekitar 1 miliar umat manusia, dengan berarti setengah penduduk bumi beragama Kristen dan setengahnya lagi beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, dan agama-agama kecil lainnya. Pandangan para mazhab menunjukkan 3 hal. 1. Umat Islam harus berpikir kritis, yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai referensi utama dalam beragama. 2. Umat Islam boleh menjadikan fatwa imam mazhab sebagai referensi dalam beragama, sepanjang fatwa imam itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. 3. Umat Islam tidak boleh menyalahkan mazhab dan kepercayaan religius yang berbeda, sepanjang mazhab dan kepercayaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atas pertimbangan itulah, maka ukhuwah Islamiyah perlu terus diperjuangkan agar kaum muslimin menjadi satu umat yang sangat kuat.